Iya, 92,8 Rapemda Pas FM di Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun Kaliporo. Selamat siang para pendengar Rapemda. Kembali lagi bersama Ibu Spita di program Gatas, Gali Kreativitas Tanpa Batas ya. Dan dengan narasumber ya, Kak Heri Setiawan ya, selaku mahasiswa dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Ayo, mari kita sapa dulu ya Kak Heri. Assalamualaikum Kak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam ya. Ya, bisa memperkenalkan diri sebentar untuk para pendengar sekalian Kak. Ya, untuk seluruh para pendengar, perkenalkan nama saya Heri Setiawan. Saya di sini sebagai mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Oke. Apakah perjalanan dari Komring ya Kak sampai ke studio Rapemda ini gimana Kak perjalanannya? Alhamdulillah lancar, tapi panas. Oh iya, Panasnya sangat terik. Jangan lupa pakai payung ya. Oke, nanti kita bakal bincang-bincang sama Kak Heri ya. Ya baiklah, untuk para pendengar sekalian, salam stay tune dan mari kita dengarkan satu buah lagu spesial untuk para pendengar sekalian. Iya, 92,8 Rapemda Pas FM di Lampung Tengah. Dan masih dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani Kompleks PU Prosida Bandar Jaya. Dan masih di program Gatas, Gali Kreativitas Tanpa Batas. Bersama narasumber kita, Kak Heri Setiawan ya, selaku mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Assalamualaikum Kak, masih standby? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih standby. Masih ya, oke. Kita masuk ke sesi kedua ya Kak ya. Iya, untuk Kak Heri ini bisa diceritakan Kak perjalanan pendidikan Kak Heri? Untuk perjalanan pendidikan, untuk yang pertama formal. Iya. Formal ini dimulai dari sekolah dasar di SD Negeri 1 Gunung Sugi Pasar. Kemudian untuk sekolah menengah pertama, SMP, di SMP Negeri 1 Gunung Sugi. Dan yang ketiga di SMA Negeri 1 Gunung Sugi. Untuk pendidikan non formal di kursus Animagi Course tahun 2015. Dan alhamdulillah sekarang menempuh pendidikan di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Oke. Nah, Kak Heri kalau di SMA atau sekolah menengah atas nih ya, pernah mengikuti organisasi apa saja sih Kak? Untuk organisasi yang pernah diikutin di SMA, itu yang pertama itu Pramuka. Pramuka. Dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Kemudian ikut juga Rohis. Tahun 2016 sampai 2018 juga. Kemudian juga ikut organisasi OSIS. OSIS, oke. Kakak di organi OSIS itu sebagai apa? Nah, alhamdulillah untuk di OSIS, untuk di kelas 10 pernah diberi amanah sebagai wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS. Kemudian di kelas 2-nya, alhamdulillah diberi amanah sebagai ketua OSIS. Gitu. Oke, kakak sebagai ketua OSIS ya, Wak. SMA Negeri 1 Gunung Sugi. Gitu. Iya, nah Kak Heri waktu itu pernah menjabat sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 1 Gunung Sugi ini. Iya. Nah, apa sih Kak kendala sebagai pemimpin ya kan di salah satu sekolah untuk para siswanya itu gimana perasaannya Kak? Tentunya setiap kepemimpinan punya kendala masing-masing. Kendala yang kakak rasakan selama menjabat sebagai ketua OSIS yakni kurang aktifnya siswa terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS gitu. Jadi kerap kali ataupun sering kali kegiatan yang sudah dibuat oleh OSIS, namun untuk pesertanya sendiri kurang gitu. Contohnya Kak, satu aja yang agak gimana gitu. Oke. Gimana gitu ya. Oke. Di kegiatan bulan bahasa. Bulan bahasa. Kegiatan bulan bahasa sudah pengurus OSIS sudah merancangnya sedemikian rupa, namun pada saat pelaksanaan banyak daripada siswa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut gitu. Sehingga itulah menjadi salah satu kendala. Kemudian juga selain itu, selain daripada kegiatan yang kurang serta, kendala lain ya tentunya setiap OSIS tentunya menginginkan setiap siswa dan siswi yang ada di sekolah
mengikuti peraturan. Iya. Namun tentunya pasti ada saja yang melanggar peraturan, baik yang sudah dibuat oleh pihak sekolah maupun pihak OSIS gitu. Oke, itu ya kendalanya di saat mengikuti lomba-lomba mungkin ya Kak ya. Gitu, ya. Mungkin siswa-siswanya kurang berminat atau gimana gitu ya Kak ya. Oke, nah selain Anda juga berkecimpung di dunia OSIS ya Kak ya. Nah, dan Anda sekarang sebagai siswa dari Universitas Dharma Jaya ya. Iya. Nah, di sini Anda pernah menerima beasiswa bidik misi dan penerima beasiswa YBM BRI. Nah, itu gimana sih Kak, bisa diceritakan sedikit perjalanannya? Oke, sebelum ke perjalanannya, mungkin ada beberapa para pendengar yang belum mengetahui apa itu beasiswa dari bidik misi dan apa itu beasiswa YBM BRI. Nah, jadi beasiswa bidik misi ini merupakan beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tapi memiliki potensi akademik yang baik. Dan tentunya dalam mendapatkan beasiswa ini tentunya ada berbagai proses, mulai dari tes tertulis, kemudian dokumen yang kita kirim serahkan gitu. Ini untuk bidik misi. Bidik misi. Yang untuk penerima beasiswa YBM BRI? Untuk beasiswa YBM BRI ini merupakan beasiswa yang diselenggarakan ataupun diadakan oleh Yayasan Baitul Mal BRI. Diperuntukkan kepada mahasiswa strata 1 yang memiliki prestasi begitu, yang sudah lolos dari berbagai tes yang telah diselenggarakan. Adapun fasilitas yang didapatkan dari beasiswa bidik misi atau dan juga beasiswa YBM BRI. Untuk yang pertama dari beasiswa bidik misi, alhamdulillah untuk biaya per semester ditanggung oleh pemerintah. Kemudian mendapatkan uang saku selama semesternya dengan jumlah 4.200.000 per banyak semester. sekali ya. Alhamdulillah. Lalu untuk yang beasiswa YBM BRI, alhamdulillah untuk per bulan mendapatkan uang saku sebesar Rp500.000. Selain menambah ilmu juga menambah uang saku ya Kak? Alhamdulillah. Benar sekali ya. Oke, kita break sebentar ya Kak ya, untuk para pendengar. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk yang melaksanakan, dan jangan beranjak dari ruang dengar Anda, tetap di frekuensi 92,8 Pas FM Lampung ya. Iya, 92,8 Rapemda Pas FM di Lampung Tengah. Dan masih dipancarloskan dari Jalan Ahmad Yani Kompleks PU Prosi Bandar Jaya, dan di program Gatas Gali Kreativitas Tanpa Batas, dan bersama narasumber kita Kak Heri Setiawan, yang mahasiswa dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Iya, hai Kak Heri. Hai. Oke, iya. Tadi selain penerima beasiswa bidik misi dan beasiswa YBM BRI, nah ini juga ada juga menerima beasiswa ya Kak ya, dari Student Mobility Nanjing College of Information Technology China pada tahun 2021 ya. Bukan beasiswa. Oh, apa? Tapi program. Oh, program. Program Student Mobility atau Student Exchange, itu pertukaran pelajar. Tapi ini program internasional gitu. Jadi program ini mahasiswa dari Indonesia bisa merasakan bagaimana berkuliah di luar negeri begitu. Oke, itu pertukaran ya Kak ya? Iya, pertukaran pelajar gitu. Dalam kurun waktu 1 semester. Lalu di semester ini ataupun di tahun ini belum bisa melaksanakan secara offline ataupun langsung ke negara tujuan dikarenakan pandemi. Jadi sedikit mengalami kekecewaan Iya, gitu. benar sekali ya. Karena kita nggak bisa langsung ke negara tujuan gitu. Jadi tahun ini dilaksanakan secara daring ataupun online gitu. Jadi kita komunikasi dengan dosen yang ada di sana begitu, secara online. Jadi sebenarnya akan ke situ, tapi karena pandemi. Jadi hanya daring online ya. Nah, apa sih Kak kesulitannya? Untuk saat ini kebetulan juga untuk program Student Exchange atau program pelajar ini di NGCIT Cina ini dilaksanakan di semester ini, baru dilaksanakan minggu kemarin tanggal 15. Oke, tanggal 15 kemarin.
tentunya ada beberapa kesulitan lah yang dirasakan ketika kita berkuliah secara online. Iya, apa itu? Dimulai dari jaringan kita sendiri yang jelek gitu, sehingga pada saat dosen di Cina memberikan pemaparannya terkait dengan materi yang disampaikan, terkendala sinyal gitu, jadi terputus-putus begitu suaranya. Iya, kendalanya jaringan ya. Jaringan. Nah, untuk bahasanya sendiri itu menggunakan bahasa apa, Kak? Iya, untuk bahasa sendiri menggunakan bahasa Inggris. Oke, bahasa internasional. Bahasa ya, internasional begitu. Nah, ini dilakukan sejak tanggal 15 kemarin, berarti sudah berjalan berapa hari? Seminggu ya, Kak? Seminggu. Oke, seminggu. Dan untuk di per minggunya mendapatkan kelas dari hari Senin sampai hari Kamis. Jadi dalam 1 minggu itu hanya 4 hari saja. Oh, hanya 4 hari. Tapi padat. Tapi padat ya. Full ya. Full. Di sana kan perbedaan rentan waktu di Cina dan juga di Indonesia 1 jam. Jadi di sana dosen tahunya jam 8 kita mulai perkuliahan, tapi di Indonesia karena dia bedanya 1 jam, kita harus jam 7 udah siap-siap. Jam 7 ya. Jadi harus pagi-pagi gitu. Iya, benar sekali. Kemarin untuk kelas perdana yang ada di Cina, di NGC IT, kemarin kakak kan dari Lampung Tengah. Iya. Kebetulan kalau perkuliahannya kita laksanakan dengan kawan-kawan yang lain di Bandar Lampung. Jadi kemarin ada sedikit kendala, pas ke sana hujan gitu. Jadi perkuliahannya telat gitu. Agak susah ya karena memang beda jam, beda negara juga. Iya. Memang serunya kita langsung ke TKP ya, Kak. Iya, biar langsung merasakan gimana sih rasanya gitu kan berkuliah di sana dan suasana di sana itu gimana gitu. Ada juga pepatah yang mengatakan kejarlah ilmu ya sampai ke negeri Cina. Dan saat kita mau ke negeri Cina, terhalang pandemi gitu. Benar sekali ya. Oke, itu tadi pertukaran ini ya pelajar ya di salah satu universitas yang ada di China. Nah, ada juga volunteer ya, Kak? Volunteer, iya. Ya di Global Youth China Indonesia ya. Nah, ini gimana sih, Kak, bisa dijelaskan? Oh iya, untuk volunteer atau awam kita menyebut sebagai relawan. Jadi Global Youth Indonesia ini merupakan organisasi sosial kemanusiaan gitu, yang berfokus di sosial, kemudian di pendidikan. Salah satu program yang dicanangkan oleh GYI ada yang namanya LYLC atau Lampung Youth Leader Camp. Ini merupakan program pendidikan yang digagas oleh GYI. Nah, di program LYLC ini kita mengajar anak-anak SMP sekolah menengah pertama, tapi dari pelosok. Jadi untuk kegiatan ini siswa dari SMP dari pelosok yang kemarin dari Pesawaran itu datang ke Bandar Lampung gitu. Dan tentunya dengan medan pada saat mereka melakukan perjalanan yang cukup sulit, karena mereka dari pedalaman di daerah Pesawaran terus ke Bandar Lampung gitu. Memang perjalanannya agak jauh juga, kan? Dan juga mungkin jalannya tidak seperti yang di tempat kita ya, mungkin. Iya. Nah, itu di program apa? LYLC. Nah, itu ada beberapa anggota, Kak? Untuk anggotanya secara keseluruhan kurang lebih 25. Oh, 25. 25. Karena di program itu terdapat volunteer atau relawan yang dibagi menjadi dua bidang. Pertama, mengajar bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan kakak diberikan amanah untuk membimbing adik-adik di pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi gitu. Ada kesulitan tertentu nggak, Kak, untuk mengajarkan adik-adik ini? Nah, tentunya untuk kesulitan pasti ada, karena adik-adik kita yang ada di SMP di daerah Pesawaran, khususnya yang kemarin datang di program LLC, kemarin mereka banyak dari mereka belum pernah sama sekali menggunakan laptop ataupun komputer gitu. Jadi kendala kita ya seperti itu, harus mengajari benar-benar dari awal gitu, sehingga adik-adik tentunya bisa memahami
apa materi yang kita sampaikan gitu. Iya, benar sekali ya. Jadi kendalanya mereka itu belum pernah ya. Nah, Iya. jadi beruntungnya mereka mengikuti LY, LC LC. ini ya, bisa mempelajari itu apa itu teknologi informasi dan komunikasi gitu ya, Kak, Iya. ya. Nah, nah dari itu ada juga pertukaran pelajar program Permata Sakti pada tahun 2020 di Universitas Islam Blitar. Itu bagaimana sih, Kak? Alhamdulillah kemarin sebelum kakak mengikuti pertukaran pelajar internasional di NGC IT Cina, Iya. kemarin untuk semester ganjil kakak mendapatkan rezeki begitulah, bisa mengikuti kegiatan Permata Sakti. Karena Permata Sakti ini pertukaran mahasiswa Nusantara sistem alih kredit dengan teknologi informasi gitu. Oke. Dan ini juga kegiatan ini dilaksanakan secara online. Aduh. Jadi kita nggak bisa ke Blitar gitu kan. Iya, iya. Jadi, Namanya doang berarti ya. Tapi memang aduh, semoga pandemi cepat berlalu ya, iya, Kak, bisa. itu harapan kita semua. Jadi apapun kesempatan emas, ini sebenarnya kesempatan emas buat Kak Heri Berkunjung. mengelilingi Iya, begitu. Cina ya, ataupun kota Blitar sendiri ya, Kak, Iya. ya. Nah, apa nih, Kak, kesulitan untuk di pas pertukaran pelajar di program Permata Sakti ini? Kesulitan sama yang kakak sampaikan seperti di student exchange di NGC IT Cina, Oke. yakni kendala jaringan. Oke, jaringan. Jaringan sangat-sangat terkendala gitu. Oke. Selain itu juga untuk kendala lain, mungkin perbedaan waktu yang tidak begitu jauh, hanya beberapa menit gitu. Jadi terkadang dosen begitu Iya. sedikit telat begitu dari mata kuliah yang sudah ditentukan jadwalnya, Iya. namun ada keterlambatan begitu. Oke. Dan alhamdulillah keuntungan kita mengikuti program Permata Sakti, kakak sendiri kan dari jurusan sistem komputer. Iya. Di jurusan sistem komputer ini kita mempelajari hardware dan juga software Iya, begitu. benar sekali. Salah satu diantaranya kita mempelajari robotika. Alhamdulillah kakak mendapatkan materi robotika begitu, Iya. didapatkan di Universitas Islam Blitar Wow. gitu. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi sangat disayangkan karena tidak bisa langsung Iya. ke kotanya. Jadi kendala kita di praktek. Iya. Seharusnya kita dapat materi ataupun ilmu dari praktek itu, sayangnya online kita tidak bisa langsung begitu mendapatkannya. Cuma materi doang gitu ya. Oke. Nah, ini ya, Kak, ya, sebelum kita break, apa sih, Kak, tips untuk anak zaman sekarang dalam era pendidikan? Iya, teruntuk adik-adikku dan juga kakak-kakakku yang sedang menempuh pendidikan, Iya. ada baiknya dalam menempuh pendidikan kita selalu bersungguh-sungguh. Jangan cepat putus asa. Karena kalau kita putus asa, yang seharusnya itu kesempatan untuk kita bisa lebih maju ataupun berpotensi di situ, karena kita putus asa kita tinggalkan gitu. Sama juga dalam menjalankan setiap tugas, baik itu yang diberikan oleh guru ataupun dosen kita dalam bidang pendidikan, harapannya kita dapat melaksanakannya ataupun mengerjakannya secara maksimal. Karena kita nggak tahu, dengan kita mengerjakan secara maksimal, di situ kita belajar dan lebih belajar untuk lebih lah, gitu. Jadi semua yang kita pelajari tidak ada yang sia-sia. Dan juga selain kita belajar sungguh-sungguh, kita juga perlu diimbangi dengan ibadah, kegiatan beribadah. Iya. Harapannya selalu kita imbangi supaya apapun ilmu yang kita pelajari begitu dapat bermanfaat dan membawa barokah begitu. Baik itu untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Iya. Terlebih-lebih untuk orang tua kita. Benar gitu. sekali. Kalau bicara soal orang tua nih, Kak, ya, Iya. bisa diceritakan bagaimana susahnya orang tua Kak Iya. Heri untuk sampai Kak Heri menjadi seperti ini? Kalau dibilang susah ya, tentunya setiap orang tua memiliki kesulitannya masing-masing sampai anaknya bisa berada di posisi ini. Iya. Kakak pun berbicara tentang beasiswa tadi, kalaupun tidak ada beasiswa ini mungkin Iya. belum bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Benar.
alhamdulillah mendapatkan beasiswa ini. Dan alhamdulillah juga orang tua selalu mendukung. Setiap apa yang kakak lakukan, kakak selalu diskusi lah sama orang tua. Ya, ma, ini bagusnya di mana gitu. Kalau misalnya kata mereka, ya udah terusin aja, lakuin sebaik mungkin. Emak sama ayah bantu dengan doa. Makanya kakak setiap ini minta doa. Orang tua tuh harus. Benar sekali. Restu Jadi, dari orang tua iya sangat itu harus. penting, ya. Karena kalau kita menjalankan sesuatu tanpa adanya restu orang tua, ada yang mengganjal gitu. Kalau untuk kakak pribadi gitu. Jadi apapun kegiatan kita, apapun hal yang ingin kita lakukan, sebisa mungkin kita komunikasikan dulu dengan orang tua. Benar sekali. Terkait itu bagaimana solusi yang diberikan orang tua, masukan harus kita terima gitu. Nah, untuk Kak Heri lagi di sini nih ya. Iya. Apa yang ingin disampaikan Kak Heri untuk kedua orang tua Kak Heri? Mungkin lagi dengar nih. Untuk mak dan ayah, terima kasih selama ini telah mendoakan Ai, panggil kakak Ai di rumah. Iya. Karena selama ini alhamdulillah pencapaian yang telah kakak raih begitu tidak terlepas daripada doa orang tua begitu. Kata maaf itu nggak cukup. Iya, benar. Perlu adanya tindakan pun nggak cukup gitu. Iya. Harus ya, intinya harus selalu mendoakan orang tua, itu satu. Iya. Kemudian berikan yang terbaik untuk orang tua. Karena kita memang tidak bisa membalas budi Iya. kedua orang tua kita sampai kapanpun ya Kak ya. Oke, baiklah Kak Heri Setiawan, mari kita break sebentar ya. Mari kita dengarkan satu buah lagu dari Gavalin yang berjudul Lirik Spesial untuk para pendengar sekalian. Mulai. Oke, udah. Iya, 92,8 Rapemda Pas FM di Lampung Tengah. Dan masih dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani Kompleks PU Prasida Bandar Jaya para pendengar sekalian, dan di program Gatas Gali Kreativitas Tanpa Batas bersama narasumber kita hari ini Kak Heri Setiawan ya, selaku mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Oke. Selamat siang Kak Heri. Selamat siang. Iya, tadi kita sudah banyak sekali ya membahas tentang beasiswa apa saja yang diperoleh, lalu menjadi relawan ya di Global Youth Indonesia. Oke, dan juga pertukaran di program Permata Sakti pada tahun 2020, dan sekarang di mana kan? Di NGCIT Cina. Oke, NDGIT ya. NGCIT Nanjing College of Information Technology di Cina. Iya, dan selain itu ya kayak kakak juga menjadi asisten laboratorium di IIB Dharma Jaya ya kak ya. Nah, itu bisa diceritakan bagaimana sih kak? Alhamdulillah untuk di tahun ini kakak mendapatkan amanah begitu menjadi asisten laboratorium, yang tentunya sebelum menjadi asisten laboratorium kita harus melalui beberapa tes yang diadakan. Iya, tes apa saja sih kak? Tes yang diadakan yakni pertama pengumpulan berkas. Pengumpulan berkas. Diseleksi, kemudian seleksi lagi. Diseleksi kita mengerjakan tes akademik. Setelah kita mengerjakan tes akademik, lalu kita masuk ke tes wawancara. Tes wawancara. Nah, tadi Kak Heri sempat cerita juga ya, Kak Heri ditawarkan beberapa menjadi apa sih? Itu bisa diceritakan tadi kak? Bisa. Jadi di tahun 2020 kemarin, sebelum kakak menjadi asisten laboratorium ada 3 tawaran. Oke. Yang pertama tawaran untuk menjadi ketua organisasi. Tidak perlu disebutkan lah ya. Iya. Yang organisasi kemahasiswaan yang ada di Dharma Jaya. Dua ketua organisasi begitu di sana. Kemudian menjadi salah satu pengurus di badan eksekutif mahasiswa begitu. Namun kakak alihkan dengan teman-teman yang lain begitu.
Tapi kakak ngambil tawaran untuk mengikuti tes asisten laboratorium. Dan alhamdulillah sekarang diterima menjadi asisten laboratorium. Harapan kakak juga mengikuti sebagai asisten laboratorium ini, harapannya bisa tentunya menambah ilmu pengetahuan begitu. Benar sekali. Karena apabila kita dikumpulkan dengan lingkungan yang katakanlah semuanya berpendidikan begitu, ataupun sudah pintar-pintar begitulah. Nah, jadi kita walaupun kita yang tadinya nggak tahu, jadi kita dipacu untuk tahu begitu. Sehingga kita di sana dapat belajar gitu. Mendapatkan ilmu ya. Mendapatkan ilmu. Nah, sebagai asisten laboratorium itu gimana sih Kak cara kerjanya? Oke, kakak juga baru dapat informasi diterima dari sebagai asisten laboratorium, tepatnya hari Rabu kemarin, gitu. Rabu kemarin, berarti baru-baru banget. Iya, baru banget. Jadi kakak sendiri belum pernah masuk kelas, gitu. Ngasistenin jadi asisten laboratorium, gitu. Itu apa itu karena masalah pandemi apa seperti apa? Karena barusan ini, jadi kita kan untuk di Dharma Jaya, masuknya tanggal 22 nanti. Oh, tanggal 22 nanti. Jadi asisten laboratorium diberitahu yang sudah diterima seminggu sebelumnya gitu, supaya ada persiapan. Jadi begitu, bukan karena pandemi begitu, karena kita belum bisa ngasisten gitu. Karena memang belum jadwalnya masuk. Belum jadwal ya, berarti menurut jadwal ya. Iya, jadi alhamdulillah juga di Dharma Jaya, ini di semester ini hybrid system, jadi hybrid learning. Jadi sebagian mahasiswa kuliah offline atau langsung ke kampus, dan sebagian juga online gitu. Oke, bergantian ya Kak? Iya, bergantian. Nah, untuk sesi ketiga ini ya Kak ya. Nah, Kak Heri ada nggak pesan dan kesan untuk para pendengar? Oke, untuk pendengar-pendengar setia Radio Rapemda, selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas, baik itu aktivitas dunia kita, mulai dari pekerjaan kita, kemudian pendidikan kita, dan aktivitas lainnya. Kita harus mengimbanginya dengan aktivitas akhirat. Akhirat, benar sekali. Seperti halnya ibadah, jangan lupa untuk melakukan ibadah begitu. Iya. Dan untuk pendengar yang mungkin masih bersekolah begitu, kalaupun peluang kita di akademik masih kurang, prestasi akademik kita masih kurang, ambil peluang kita di prestasi non akademik, seperti halnya kegiatan ekstrakurikuler. Kakak juga sempat mendengar salah satu narasumber yang pernah diundang di Rapemda. Kalau nggak salah itu namanya April Nyerupa gitu. Wah, luar biasa prestasi akademik yang disampaikan, yang diceritakan oleh beliau. Nah, mulai dari nyanyi gitu kan. Iya, benar sekali. Sampai alhamdulillah di terakhir, setelah kelulusan beliau, beliau mendapatkan prestasi predikat sebagai siswa berprestasi non akademik, begitu. Oke, benar sekali. Jadi begini intinya, kita sudah punya porsinya masing-masing. Kita bisa berprestasi di bidang akademik. Kalaupun kita belum bisa berprestasi di bidang akademik, gali kreativitas kita, gali potensi kita yang ada di prestasi non akademik begitu. Contohnya Kak April Nyerupa. Kak April Nyerupa begitu. Iya, dan membahas Kak April lagi nih ya. Oh itu, kita jadi ngibahin ini. Iya, semoga Kak Aprilnya sehat selalu ya Kak. Amin, amin. Dia juga selaku pembina Sanggar Tari Ragam Betuah. Luar biasa, luar biasa. Selalu sehat ya Kak April ya. Iya, selalu sehat untuk April yang mendengar gitu siaran radio kali ini gitu. Iya. Nah, ya untuk yang kedua ya Kak ya, salam sapa ini untuk siapa? Asik. Salam sapa. Tentunya untuk orang tua yang mungkin sedang mendengar. Lalu untuk teman-teman, baik itu yang ada di pendengar dari perguruan tinggi, dari Institut Informatika dan Bisnis, dan teman-teman dari sekolah ataupun sahabat-sahabat yang sedang mendengar, semoga kalian serta pendengar yang lain, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan dalam segala urusannya gitu. Dan
apapun aktivitas yang dilakukan semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, itu tadi salam sapanya, lalu thanks to, terima kasihnya untuk siapa? Tentunya kita nggak mungkin ada di dunia ini tanpa adanya restu dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Iya, benar sekali. Kita ada di sini karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya thanks to yang pertama kakak ucapkan atau kakak sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kakak akan memberikan salawat begitu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Ya tentunya kita sebagai umatnya begitu kan, menginginkan syafaatnya begitu di yaumil akhir nanti. Amin. Selain itu juga untuk guru-guru yang pernah membimbing Harry baik dari masa sekolah dasar begitu, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk Bapak Ibu guru, kemudian selalu dilancarkan rezekinya begitu. Amin. Dan untuk dosen-dosen juga semoga senantiasa diberi kesehatan dan juga dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Jangan lupa diselipin Kak, itu nilainya juga untuk dosen-dosennya kan. Oke, itu saja Kak, apa ada tambahan lagi? Kakak rasa cukup. Cukup ya, karena untuk juga sudah menunjukkan kita ke menit 50 lepas dari pukul 12. Dan terima kasih banyak untuk Kak Heri Nyerupa, Kak Heri Setiawan Nyerupa. Ya. Dari marga Nyerupa ya. Dan kapan-kapan kita bincang-bincang lagi ya Kak Heri ya. Oke, insyaallah. Iya, terima kasih untuk para pendengar yang sudah stay tune ya atau berpartisipasi ya di Facebook Rapemda Lampeng ya, dan juga untuk para pendengar yang lagi standby ini ya. Ya, dan terima kasih banyak untuk Budi Prasetyo ya yang lagi stay tune. Ya, dan langsung saja diperjelaskan dari Jalan Ahmad Yani Kompleks PU Prosida Bandar Jaya, Penano Baso Sikam pun mbaknya menjawab Baso Sikam kurang ujung di Betihu Pak Mahapuripuro. Ayu Puspita pamit undur diri. Dan Harry Setiawan pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan kata-kata yang disampaikan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.